Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Anda pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio? Kita berjumpa kembali seperti biasa dalam program Opini, Obrolan Terkini. Namun sebelum kita memulai perbincangan kita dalam obrolan terkini, saya mengucapkan bersama dengan tim Opini Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan di edisi pertama pasca Hari Raya Idul Fitri, hari ini kita berada di kantor DPRD Kota Makassar. Dan hari ini kita akan membahas tema kita adalah inovasi Sekwan baru DPRD Makassar, tentunya dengan bersama PLT Sekwan yang baru, Bapak Haji Andi Bukti Jupri SPMSI. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kabar baik. Salam bahagia kepada seluruh pemirsa Fajar TV dimanapun berada. Iya. Dan patut diketahui bagi seluruh pemirsa dan juga pendengar Fajar Radio bahwa baru saja SK dari Wali Kota Makassar 10 Juni telah dikeluarkan dan menetapkan Bapak Andi Bukti Jupri sebagai PLT Sekwan yang baru. Bagaimana Pak kesannya? Karena kan pas masuk kerja setelah hari raya libur, langsung mendapat SK. Baik, terima kasih. Jadi sedikit agak kaget juga ya menerima SK dari Bapak Wali Kota. Namun sebelumnya memang sebelum kira-kira seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, beliau memanggil saya, Pak Wali Kota, Pak PJ memanggil saya, kemudian menyampaikan kepada saya bahwa hasil pertemuan beliau dengan pimpinan DPRD Kota Makassar, Pak Ketua dan beberapa wakil yang ada, berkunjung ke rumah kediaman Bapak Wali Kota di Rujab, menyampaikan permohonan kepada Pak Wali Kota untuk persegera menyiapkan pejabat atau pelaksana tugas Dewan Sekwan yang baru, karena mengingat pelaksana tugas Sekwan yang sekarang ini itu sedikit pertimbangannya bukan eselon 2. Dia masih posisi di eselon 3. Jadi PLT sebelumnya itu adalah Pak Daniel Kato, kesehariannya adalah kepala bagian perlengkapan. Nah, yang menjadi pertimbangan pimpinan Dewan, karena di sekretariat itu semua pejabat eselon 3 itu sama. Jadi ada 4 kepala bagian di sini, semua eselonnya sama. Sehingga kalau ada salah satu kepala bagian yang di PLT kan, mungkin ada rasa kecanggungan PLT ini untuk dengan yang lainnya. Sehingga dengan pertimbangan itu, Bapak pimpinan Dewan menyampaikan kepada Bapak Wali Kota, dan Pak Wali Kota merespon, kemudian mencoba memberikan nama saya kepada pimpinan Dewan, dan pimpinan Dewan menyetujui itu, dan akhirnya alhamdulillah sejak 10 Juni 2019 SK itu keluar oleh Bapak Wali Kota, dan saya menjalankan amanah itu sampai sekarang. Baik. Martin, bahwa memang ini merupakan permintaan para legislator yang ada. Oh iya, tentu, karena setiap pergantian itu kan sesuai aturan yang ada. Setiap pergantian pejabat struktural terkhusus kepada Sekwan itu harus persetujuan pimpinan DPRD. Karena ada tadi mengatakan bahwa Bapak menyatakan kaget. Iya. Apa yang Bapak pikirkan setelah dipanggil dan mendapat SK per 10 Juni itu Pak? Kenapa saya kaget? Karena selama kurang lebih 20 tahun saya melaksanakan tugas di pemerintah kota, yang kesehariannya kita selalu bergelut dengan teman-teman ASN yang ada di pemerintah kota. Sementara kalau di Sekwan ini tentu fokusnya ke bukan banyak lagi, tapi sebagian besar kita curahkan pelayanan kita kepada anggota Dewan yang terhormat. Sehingga ada satu hal yang berbeda, karena kalau di pemerintah kota tentu interaksi kita dengan beberapa kepala SKPD, sedangkan di Sekwan ini tentu kita harus fokus bagaimana memberikan pelayanan, memberikan kebutuhan anggota DPRD Kota Makassar, sehingga anggota Dewan terhormat ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tentu dengan support teman-teman sekretariat dan Dewan yang ada di sini.
Ada perbedaan Pak ya? Ada perbedaan pasti. Dari pemerintah kota yang Iya. notabene lingkupnya Iya. adalah ASN Iya. semuanya. Spesialis ini, spesialis. Spesialis ini, Iya, ini adalah spesialis. memberikan bantuan kepada anggota Iya, dewan. Dan iya. setahu saya Bapak adalah sebelumnya camat, Iya. kemudian kepala dinas. Kepala dinas dua kali, dinas tenaga kerja, Iya. kemudian di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan. Terakhir kami diberi amanah di staf ahli wali kota bidang pemerintahan, hukum dan politik. Dan sekarang Sekwan. Nah, Sekarang Sekwan. apa perubahan yang paling mendasar Pak selain dari perubahan mungkin dengan lingkungan kerja yang baru terkait dengan beberapa level tadi yang sudah di Bapak lewati? Iya, jadi sangat berbeda sekali karena kenapa? Saya katakan tadi bahwa kinerja anggota, kinerja teman-teman sekretariat, ya keluarga besar Sekwan ini kinerjanya ada pada saat seluruh anggota dewan terlayani dengan baik. Ya, kinerjanya kita di situ. Bagaimana tupoksi kita punya, tupoksi kita, bagaimana kebutuhan-kebutuhan anggota dewan, baik reses, baik SPPD-nya, baik konsultasinya dan sebagainya, harus tersedia, harus terpenuhi. Karena itu menyangkut mengenai kinerja-kinerja anggota dewan. Kalau tidak disupport dengan baik oleh sekretariat dewan, maksudnya sekretariat dewan, saya yakin dan percaya anggota DPRD Kota Makassar yang terhormat tentu juga tidak akan bisa memperlancar tugas-tugas mereka kalau kita tidak support dengan baik. Oleh karena itu kinerja sekretariat ada, kinerja anggota dewan ada sebagian di teman-teman sekretariat. Kalau sekretariat masa bodoh, kalau sekretariat cuek, ya tentu juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan dewan pasti juga akan terhambat seperti itu. Tapi sebelum mendapat SK Pak, ini kan Iya. ada pemanggilan seminggu sebelumnya. Iya. Ada persiapan tidak Pak? Karena Bapak tadi di SK mendapat SK kaget. Iya. Waktu dipanggil, Iya. sudah ada tidak terpikir Pak, oh, ini nggak dipanggil karena Iya, memiliki jabatan iya tertentu kan atau apa? sebelum itu kami coba banyak komunikasi dengan mantan-mantan Sekwan yang ada seperti apa sebenarnya tupoksi yang paling mendasar di Sekwan ini. Kami banyak mendapat masukan sehingga saya merasa bahwa selaku ASN dimanapun kita ditempatkan itu harus siap. Nah, dengan adanya masukan-masukan dari mantan-mantan Sekwan, sehingga itu menjadi masukan juga buat saya untuk persiapan-persiapan bagaimana memperlancar tugas-tugas dewan ke depan. Seperti itu. Baik, kita masih akan melanjutkan Baik. perbincangan kita di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di obrolan terkini.